Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Masjid Jami Kaliniti. Alhamdulillah, yang pertama yang patut kita utamakan yaitu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap dari apa yang kita rasakan dari sejak kita lahir sampai hari ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Yang mana kalau kita ubek-ubek atau kita telisir ya dari seluruh yang dikaruniakan kepada kita, itu mana yang bukan nikmat Allah? Ya. Mana yang bukan nikmat Allah? Sebutkan satu saja yang mana yang bukan nikmat Allah. Sehat itu nikmat, sakit itu juga nikmat. Ya. Kok sakit nikmat? Karena orang itu kadang kalau belum merasakan sakit orang leren. Nggih, kula nate gadah simbah niku nyambut damel teng Sabin. Setiap pagi pada subuh medal teng Sabin mengke kondure ngarepe zuhur jam 11. Niku pun sepuh, pun gadah buyut. Anak kula niku buyute nomor setunggal. Nah niku nek dikan leren mboten purun, kecuali mungkin nek umpamane nggih pun sakit ngeten niku mawon. Leren, tapi nggih pun nek pun rasa sehat nggih medal meleh. Ya. Maka daripada itu yang dirasakan oleh kita ya, ini sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah, kita patut syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau ya, dengan seluruh jerih payah beliau, dengan harta jiwa dan raga beliau, semua dicurahkan untuk Islam, sehingga Islam bisa dibawa sampai hari ini kepada kita, dan alhamdulillah kita umat akhir zaman ini termasuk yang menikmati keimanan dan Islam yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya. Kembali ya,
Bapak Ibu sekalian, kan alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ketiga tasyrik. Hari ketiga tasyrik dimulai sejak tadi pada asar. Ya, hari ketiga tasyrik. Besok takbirannya berhenti waktu-waktu sholat zuhur. Kalau sudah pada asar, ya nanti sebelum asar masih boleh takbiran. Setelah pada asar sudah tidak takbiran. Alhamdulillah, dengan adanya Idul Adha atau hari nahar, hari penyembelihan, ya. Kita itu umat Islam itu bisa bersatu. Kalau kita melihat ya, setiap kali umat Islam itu hari raya, di sini mau mangan-mangan. Apa nggih? Idul Fitri nggih mangan-mangan, Idul Adha nggih mangan-mangan. Jadi kita itu bisa bersatu juga karena makan-makan. Dengan adanya Idul Adha, ya, kita diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di dalam Islam itu ada sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang sudah lengkap. Nabi Muhammad membawa agama Islam ini yang membawa agama yang sudah lengkap, melengkapi agama-agama sebelumnya. Dan seluruh ajaran para nabi itu sama. Jadi ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Yusuf, ajarannya Nabi Nuh itu sama semua. Ya, ajarannya ajaran agama Islam. Ya, karena dengan waktu yang berbeda, ya. Dan kebanyakan juga Allah itu menurunkan nabi itu biasanya dikhususkan untuk kaum tersebut. Ya, biasanya dikhususkan untuk kaum tersebut. Tapi kalau khusus Nabi Muhammad ini diutus untuk rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia. Nah, kalau kita melihat tadi dari kisahnya Nabi Ibrahim, kita kan menyembelih hewan kurban, itu kan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, artinya kekasih Allah. Kok bisa disebut kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang ya, sama sekali perintah Allah tidak ada yang ditolak. Ya. Jadi apapun perintah Allah, selama Nabi Ibrahim itu berusaha maksimal untuk menjalankannya, pasti dijalankan. Nah, dalam hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau kita melihat sebagai manusia, yang namanya Nabi itu juga manusia, ya. Kenapa Nabi itu diutus sebagai manusia, bukan malaikat? Ya, karena supaya kita bisa nyontoh bahwa ibu-ibu. Ya. Kalau kita melihat para nabi itu kan semuanya manusia, nggak ada yang malaikat. Alasannya kenapa? Karena kita bisa nyontoh. Ya, Nabi Muhammad itu manusia, Nabi Ibrahim juga manusia, supaya kita bisa nyontoh. Ya, kalau malaikat, Nabi itu diutus dari kalangan malaikat, ya kita ribon learo nyontoh. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, tidak pernah berbuat salah. Ya. Tapi para nabi sebagai manusia pernah berbuat salah, tapi tidak dapat dosa. Ini yang perlu saya garis bawahi, ya. Nabi itu sebagai manusia pernah salah perbuatan, ya, tapi tidak dapat dosa. Ya. Kalau manusia kita biasa, lah kita salah itu kan ada dua, kesalahan yang bisa dapat dosa, kesalahan yang tidak dapat dosa. Nah, kalau Nabi kesalahannya tidak akan dapat dosa, tapi sebagai manusia wajar salah karena juga manusia. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup, dia itu pernah berbuat salah, yaitu berbohong. Ya. Satu, ketika istrinya diambil paksa oleh Raja Mesir, ya, ketika itu gelarnya memang Fir'aun, tapi bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Itu mengatakan bahwasanya ini adalah saudara saya, padahal itu istrinya. Itu satu. Ya. Atau ketika waktu kecil, ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung itu,
Nabi Ibrahim mengatakan sing hancurke patung itu adalah patung yang paling besar yang bawa kapal. Itu juga berdusta, berbohong. Ya, karena itu manusia, beliau bisa salah, tapi beliau tidak dapat dosa. Karena ya tadi karena beliau adalah nabi. Nah, di sini saya kembalikan ke awalnya ya yang saya ingin bahas. Syariat Nabi Ibrahim ya tentang udhiyah, tentang menyembelih ya. Kebanyakan dari kita mungkin sudah dengar kisahnya. Ya, kita sudah dengar kisahnya awal mula kok bisa terjadi penyembelihan. Tapi coba kalau kita posisikan diri kita sebagai orang yang hampir sama dengan Nabi lah. Mungkin kalau kita sama dengan Nabi kan nggak mungkin, tapi hampir sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo, oke. Gini, Nabi Ibrahim ada yang tahu kisahnya Nabi Ibrahim punya anak umur berapa? Enten sing ngertos Nabi Ibrahim ada putra umur pinten? Nabi Ibrahim nih bukan anaknya, Nabi Ibrahimnya. Nah, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 60. Ini bapak-bapak saya umurin 60 sen. Gak ada putra wayah dereng. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu umurnya 60 tahun, ya, tadi ada yang mengatakan 80 tahun, itu belum punya anak. Dari ketika itu istrinya masih satu, masih Sarah. Lah kok 60 tahun belum punya anak, itu kalau di kalangan kita, masyarakat kita 60 tahun itu mesti dianggap simbah gitu. 60 tahun dereng dikasih anak. Ya. Tapi dari sini kita bisa lihat dari sisinya. Ya. Nabi Ibrahim itu sejak menikah dengan Sarah sampai dikabulkan doanya untuk dapat seorang anak itu ya perlu tunggu yang lama. Nah, qadarullah ya, setelah ditunggu yang lama tadi Nabi Ibrahim kemudian disuruh oleh Allah untuk hijrah dari Babilonia ke mana? Ke Palestina ya. Hijrah perjalanan jauh, pindah tempat ya, ke Palestina, melewati Mesir. Nah, di Mesir itu tadi terjadi seperti itu. Kemudian ya sama Raja Mesir tadi dihadiahi seorang perempuan. Kalau kita telisik lagi, yang perempuan namanya Hajar, nggih. Kalau kita telisik lagi, Hajar itu mungkin gini. Mungkin ada yang beranggapan Hajar itu adalah budak. Ya. Orang-orang Bani Israel menganggap Hajar itu adalah budak. Padahal ya mungkin gini. Karena zaman dulu itu ketika ada dua kubu yang sedang berperang, mesti yang kalah ditawan. Ya. Yang kalah itu ditawan. Nah, yang ditawan itu bisa jadi rajanya, bisa jadi istri rajanya, bisa jadi anak dari rajanya, bisa jadi menteri dan lain sebagainya. Pokoknya yang kalah itu ditawan, diambil, bisa dijadikan budak. Ya. Tapi martabatnya memang ketika sudah kalah itu menjadi budak. Ya. Nah, Hajar itu termasuk dari putri raja. Sebenarnya jadi putri raja. Tapi statusnya berubah jadi budak karena perang. Ya. Berubah jadi budak karena kalah perang. Nah, Hajar itu dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Hajar ini ya, kemudian setelah usia 60 tahun atau 80 tahun itu ya, dapat anak dari Hajar. Sarah istri pertama yang menunggu-nunggu anak. Okay. Nah, itu cemburu. Ya wajarnya perempuan cemburu. Ya. Wong dari istri yang pertama itu lama sekali kok gak dapat anak, kemudian kok baru istilahnya Allah memberikan istri yang baru Hajar itu kemudian langsung dapat anak yaitu Ismail. Ini usia 60 atau 80 tadi ya.
Kalau di kalangan kita disebut simbah. Okay. Nah, setelah dapat anak, kemudian hal itu mendorong membuat iri Sarah. Nah, ketika sebelum berpisah ya antara Hajar dan Sarah itu, Allah juga setelah berpisahnya mereka berdua, Allah mengkaruniai Sarah juga anak yang bernama Ishak. Nah, dari Nabi Ismail itu turun temurun ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Ishak itu juga turun temurun ya sampai Nabi Isa alaihissalam itu banyak sekali nabi. Maka disebut Ibrahim itu karena bapaknya para nabi, ya karena dari dua jalur anaknya ini, dari dua istrinya ini, semuanya akhirnya keturunannya punya nabi. Nah, yang kalau kita lihat tadi mungkin saya sebutkan dari Ishak itu ada anaknya yang namanya Yakub. Yakub itu adalah Bani Israel. Nah, ketika di Bani Israel itu ya, kalau kita kalau dalam Al-Quran, kalau jenengan kita semua pernah membahas Al-Quran Bani Israel itu Bani Israel itu kaum sing ngeyel ya, saking ngeyelnya setiap kali diutus mesti nabinya lebih dari satu. Kalau nggak nabinya lebih dari satu, mukjizatnya lebih dari satu. Nabi Musa ini sekilas nih jauh dari apa yang saya bahas tadi. Nabi Musa itu mukjizatnya 9, masih dipartneri saudaranya Nabi Harun itu untuk ngurusi Bani Israel. Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa itu berdekatan, gentenan. Nabi Zakaria itu pamannya, Nabi Yahya itu masih saudaranya, kemudian Nabi Isa itu yang lahir terakhir dari Bani Israel, Nabi yang dari Bani Israel yang terakhir. Jadi Bani Israel saking ngeyelnya itu nabinya nggak cuma satu, mujizat juga cuma satu. Nabi Muhammad kan mujizatnya memang banyak ya, tapi kita bisa ngitung nggak lebih dari 9. Tapi Nabi Musa itu mujizatnya 9. Bahkan istilahnya saking ngeyelnya itu perlu Rasul 2 atau lebih kan gitu. Baik, setelah usia 60, ya, setelah anaknya lahir, dirawat, dibesarkan, kemudian ada perintah untuk kalau perintahnya bentuknya mimpi. Nah, gitu. Perintahnya bentuknya mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, dibayangke bukan simbah ngapunten. Usia 60 ditunggu-tunggu, lahir anaknya rada gede sithik, diperintahkan untuk nyembelih. Ini kalau kita lihat dari sisi Nabi Ibrahim, itu gimana perasaan orang tua yang menanti-nanti anak, setelah anaknya lahir, lah kok malah diperintahkan untuk disembelih. Masalahnya kalau yang namanya perintah untuk disembelih, kalau perintah diasingkan, itu kita masih merasa oh cuma disuruh pergi dari rumah, artinya dibuang atau gimana, anak itu masih bisa bertahan hidup. Ini disembelih, artinya dihilangkan nyawanya. Ya, usianya sudah tua, sudah punya, ternyata dapat anaknya di usia tua, anaknya sudah mulai dewasa, nah kok malah disuruh disembelih, ya, disembelih itu menghilangkan nyawa artinya, ya. Nah, dan ketika itu juga, nah ini kalau ketika itu juga di dalam surat As-Saffat itu disebutkan falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, maka ketika telah sampai ya usianya untuk bisa diajak diskusi ya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, ya, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nah, kalau usia anak bisa
diajak diskusi itu berarti bukan anak yang usia TK, bukan usia SD ya. Nah usia SD itu gaweane ming dolanan terus, orang ngerti wayah, orang ngerti apa namanya, kalau kalau zaman sekarang nggak tahu waktu untuk mandek ya. Nah, berarti usianya menginjak balik. Artinya sudah usia 15, 16 atau 18. Diajak ngobrol, ya, diajak berpikir. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakmu, wahai bapakku, ya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan olehmu kepadamu, maka kamu akan mendapatiku satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita kalau kita melihat dari sisi Ismailnya, kalau kita lihat dari sisi Ismailnya, kalau kita tadi melihat dari sisi Nabi Ibrahim sudah sepuh, pengen punya anak, ketika diberi anak sudah dewasa, sudah menjelang balik, ini open-openannya wis suwi. Ya, mungkin kalau kita yang sudah punya anak usia 16, 15 itu wis diragati wis kata. Ya, wis ditukoke kelambi, wis ditukoke, wis di sekolah entek pinten niku SD niku sakniki SPP-ne nah yang standar itu 300.000. Nah SPP mungkin dereng lain-lain buku dan seragam dan lain-lain wis di sekolah wis digedheke, wis digawe pangan saka cilik ketok gede. Artinya kasih sayang orang tua itu nggak kurang-kurang, mesti sangat menyayangi anaknya, ya sampai mungkin ketika apa namanya anaknya dalam kesusahan, seorang ayah atau ibu atau orang tua itu nggak bakal rela. Bahkan ketika sakit pun merasa ya Allah pindahkan sakit itu ke saya atau ya hilangkan sakit itu dari anak saya. Nah, ketika kita melihat dari sisi Nabi Ismail itu seorang pemuda ya yang sudah balik, sudah bisa berpikir. Ketika jawabannya berupa laksanakanlah wahai bapakku apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu dan kau niscaya akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kalau kita pikirkan ini anak yang didikannya gimana? Maksudnya kok ada ya anak sing rela bukan disembelih, maksudnya gini, kok ada ya anak itu sing patuhe karo bapaknya sampai disembelih pun mau gitu loh. Didikannya itu gimana gitu loh. Ya, bahkan sekelas anak-anak yang dididik di pondok itu nek dibelah ya mboten purun. Maksud kula dikon niku sampai derajat yang paling ini kan berbahaya ya. Disembelih itu bukan hal yang main-main. Maksudnya kenapa Allah memerintahkan untuk disembelih, bukan diasingkan atau dibuang atau gimana kan, tapi disembelih gitu loh. Disembelih itu artinya berkorban. Berkorbannya bukan hanya uang atau yang lainnya, tapi nyawa. Ya, tapi nyawa. Ya. Maka kalau kita dilihat dari pandangan Nabi Ismail, ya, berarti Nabi Ismail itu akidahnya percaya sama Allah, kemudian percaya sama apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap bapaknya, percaya juga kepada bapaknya dan juga didikan dari ibunya. Karena Nabi Ismail sejak kecil sama ibunya ya, wong ditinggal di gurun pasir yang namanya Mekah, itu kosongan, waktu itu nggak ada apa-apa selain hanya padang pasir ya. Didikannya sejak kecil sama ibunya ya. Kalau di dalam kisahnya bertemu dengan bapaknya cuma 2 atau 3 kali ya, ketika mau disembelih, ketika mau membangun Ka'bah, ketika yang satu lagi kunjungan yang Nabi Ibrahim tidak ketemu sama Ismail ya. Jadi sedikit sekali ketemu dengan bapaknya. Kok ya percaya sama bapaknya? Ya lah, itu gimana cara didiknya? Ya. Nah, dari sini ketika obrolan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini sudah terjadi, maka kemudian Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Nah, kok ada gini? Kalau Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, kadang ya, lewat mimpi, kadang
turun langsung malaikat Jibril. Kadang kemudian ada suara yang sangat keras sehingga Nabi Muhammad itu berkeringat. Nah, termasuk Nabi Ibrahim ini dapat wahyunya lewat mimpi. Jadi wahyu itu bisa datang kepada para nabi itu dengan cara apapun. Nah, Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan perintah Allah itu tidak separuh-separuh, tidak ngenten-ngenteni. Ya, maka ketika laksanakanlah wahai bapakku, Nabi Ibrahim itu kemudian langsung mempersiapkan segalanya. Ya, pesonya, kemudian goloknya, alat untuk mengikatnya, ya, semua dipersiapkan dengan matang untuk menyembelih anaknya. Nah, ini kalau kita sendiri sebagai bapak yang sayang banget sama anaknya, dengan perintah seperti itu kok serius banget. Nah, itu pun masih ada godaan-godaan yang lain. Tapi ketika sudah dijawab oleh anaknya, lakukanlah wahai bapakku, Nabi Ibrahim itu benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, ora dolanan. Ya. Sing golok atau pisau yang digunakan untuk nyembelih anaknya benar-benar ditajamkan. Ya. Bukan sekedar pisau mainan, tapi benar-benar nek gores ke leher atau ke kulit bisa sobek. Ya. Dan istrinya Hajar, ketika dikabari seperti itu, ya namanya perempuan, hatinya mesti getar, ya, hatinya mesti getar, atau mungkin ada rasa takut. Tapi mungkin karena Hajar itu didikannya Nabi Ibrahim, maka ini suami ini sangat penting sebagai seorang pendidik. Bapak-bapak sekalian, suami itu sangat penting. Ya, suami itu harus tahu tentang ilmu agama sehingga yang ada di keluarganya, baik itu istri maupun anak, itu punya keyakinan yang sama, punya keyakinan yang kuat sehingga apapun perintahnya bisa dilaksanakan. Nah, Hajar ini adalah didikannya Nabi Ibrahim. Sekalipun di dalam hatinya mungkin ada rasa keraguan, ada rasa takut, tapi karena ini perintah Allah, sekali lagi, kalau dulu ketika Hajar itu ditinggal di padang pasir, kan tanya sama Nabi Ibrahim, apa ini karena perintah Allah? Ya, kalau gitu saya siap. Meskipun di situ nggak ada apa-apa, kosongan, cuma ada padang pasir dan nggak ada apa-apanya, pohon nggak ada, air nggak ada. Tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan. Maka demikian juga dengan kejadian Nabi Ismail ini. Ketika sudah mau berangkat, ya, itu kan yang namanya ibu ya punya rasa takut. Tapi karena ini perintah Allah, ya sudah dilaksanakan. Berangkatlah ke tempat yang dipersiapkan, yaitu di atas bukit. Dan di setiap bukit itu kan kalau dikisahkan dihadang oleh iblis atau oleh setan, yang mana selalu mengganggu. Artinya kamu kok diganggu, diberikan rasa keraguan-raguan, apa benar itu dari Allah, apakah kamu tega membunuh anakmu. Maka kalau di dalam syariat haji itu ada lempar jumroh, akobah, wusta, sama ula. Ya, itu menggambarkan ketika Nabi Ibrahim mau berangkat nyembelih Ismail, melempar setan. Ya. Nah, setelah sampai di atas, setelah sampai di tempatnya, setelah melewati para setan itu, setelah berada di tempatnya, ya, Nabi Ibrahim itu benar-benar mengikat Nabi Ismail sekuat-kuatnya, kemudian menutup matanya menggunakan kain sehingga ya mungkin Nabi Ibrahim supaya tidak melihat wajahnya, dan benar-benar meletakkan pesonya di leher. Dan ada yang mengatakan, ada beberapa hadis yang mengatakan benar digorok. Tapi karena takdir Allah, ya, tidak mempan untuk disembelih. Ya, sekalipun setajam-tajamnya mungkin kita yang biasa ngasah pisau itu bolak-balik nganggo kertas disobek-sobek, nganggo tisu disobek, kok ini wis landingnya landep banget. Itu sudah dicoba berkali-kali, ternyata nggak mempan. Qadarullah nggak mempan. Ya.
Nah, sampai di mana saatnya ketika Allah mengucapkan cukup wahai Ibrahim, ya, Ismail digantikan oleh domba. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah semampunya, semaksimal mungkin, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi ikhtiar dan usaha dilaksanakan. Walaupun gini ngapunten, apakah Nabi Ibrahim tahu kalau Nabi Ismail bakal diganti dengan domba? Kalau tahu dari awal, mesti akan dilakukan dengan lebih cepat. Atau artinya lebih gimana ya? Wah nanti mesti diganti dengan yang lainnya gitu. Tapi nggak tahu. Artinya Nabi Ibrahim itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalau ini perintah Allah dilaksanakan semaksimal mungkin. Qadarullah nanti kalau ada sesuatu mujizat dari Allah itu biar urusan Allah. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau akan digantikan dengan domba, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Inilah apa yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim. Yang artinya ketika kita itu dapat perintah dari Allah apapun itu, kita usahakan semaksimal mungkin, kita laksanakan semuanya. Perkara hasil itu dari Allah. Kita di Bapak-Ibu sekalian. Perkara hasil itu semuanya dari Allah. Yang penting dari kita adalah ikhtiar dan usaha. Jadi ada beberapa mahfudzat atau perkataan mutiara, ya. Orang yang berusaha jadi dua elemen ya, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu usaha, tawakal itu doa. Kalau ada orang sing ikhtiar tok tanpa tawakal, itu namanya orang yang sombong, karena dia menganggap semua yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya tanpa ada bantuan dari Allah. Tapi kalau ada orang sing tawakal tok tanpa usaha, pengen pinter ragelem sinau, pengen warak ragelem mangan, pengen melek-lek seger sehat tapi nggak mau tidur, ya sama saja itu orang yang bodoh. Ya. Dungotok ragelem usaha. Meskipun ada sisi rezeki itu yang datangnya memang dari Allah. Tapi kan namanya rezeki itu ada banyak pintunya. Kita bisa cari kalau di karangan saya lupa itu Ustaz siapa ya. Ada 10 pintu rezeki. Ya. Di antaranya pintu silaturahmi, di antaranya pintu menikah, di antaranya pintu sedekah, ya. Yang mana rezeki itu kan ada yang sudah ditetapkan menang ento, tapi ada yang harus obah. Ya. Nah tadi ada ikhtiar, ada tawakal. Nabi Ibrahim menjalankan semua perintahnya dan juga ada tawakalnya. Maka masalah hasil itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita melihat tadi dari apa yang saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, ketika perintah Allah sudah ditetapkan ya bagi seorang nabi, ini bagi seorang nabi ya, bukan kita semua, tapi kita sebagai umatnya nabi itu mencontoh. Itu tidak ada kata yang wah engkosik ini bisa nanti ya. Kalau bisa kita jalankan perintah itu sesegera mungkin. Waya sholat segala aktivitas yang bisa ditinggal ya ditinggal. Meskipun ada aktivitas yang tidak bisa ditinggal ya diusahakan diselesaikan dengan cepat. Kan ada kegiatan mungkin perjalanan jauh atau lain sebagainya, atau kerjaan yang memang harus dikerjakan saat itu juga, kalau nanti ditinggal malah tidak bisa maksimal, maka bisa diundur waktunya. Tapi ketika kita mendapat perintah dari Allah ya, yang kita bisa laksanakan dengan semaksimal mungkin, kita usahakan ya, sholat kita jaga, kalau bisa di awal waktu, kalau tidak bisa ya tepat waktu, jangan sampai di akhir atau bahkan ditinggalkan. Kemudian
yang namanya perintah, ya, yang namanya perintah dari Allah itu kadang ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tapi semuanya kita terima. Yang ada dari kita semua umat Islam itu sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian kalau kita ambil pelajaran yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, kita itu bukan apa-apa. Maksudnya kita itu ujiannya itu masih lebih rendah dibandingkan para nabi, ya, dibandingkan para nabi. Tapi ngawonten, ini sejarah itu pasti terulang. Cuman ya terulangnya itu beda pelaku, beda kondisi, dan juga beda tempat. Jadi kalau dulu Nabi Ibrahim itu pergi berhijrah, diusir juga sama kaumnya, kemudian dimusuhi, kita sebagai umat yang mencontoh Nabi Ibrahim juga mungkin akan sama, ya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad juga pernah diusir, bahkan dikejar-kejar, bahkan harga kepalanya Nabi Muhammad SAW dihargai 100 ekor unta. Ya. Maka kita sebagai umatnya juga mungkin, ya, ada kemungkinan juga merasakan apa yang dirasakan oleh para nabi, ya. Dan apa yang dirasakan oleh para nabi saat ini, ya, mungkin kita alhamdulillahnya kita termasuk yang diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk menikmati Islam secara kafah. Artinya Islam yang sudah nyaman. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka kedapatan jatah merasakan sejarah yang mana mereka dimusuhi oleh musuh Allah. Bagaimana cara kita bantu? Tentunya dengan doa atau dengan harta. Kalau punya harta, kita sisihkan harta kita untuk mereka. Kalau kita hanya mampu doa, marilah kita doakan mereka. Dan juga ketika kita, ya, mendoakan saudara-saudara kita yang jauh, jangan lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang dekat. Mungkin hari ini saudara-saudara kita ada yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Mungkin belum bisa hadir ke masjid, ya, masjid jami, kita doakan semoga mereka bisa urusannya selesai, kemudian bisa bersama-sama dengan kita kembali untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.